Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Dari Bukit Cion Mekale, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sejenak meluangkan waktunya untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dengan penuh keberkatan. Hari ini Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Namun sebelumnya, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan kita hari ini, Kamis tanggal 26 Oktober 2023, adalah dari Renungan Harian Gereja Toraja. Yakobus pasal 2, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-26. Yakobus pasal 2, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati.
Demikian jauh pembacaan kita, dan yang berbahagia ialah orang-orang yang selalu mendengar firman Tuhan dan mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Judul dari renungan harian saat ini ialah Bukti Iman adalah Perbuatan. Bukti iman adalah perbuatan. Kita sering mendengar ungkapan, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ungkapan ini adalah dari keseluruhan bacaan kita tadi, dan tidak jauh berbeda dengan pemaknaan terhadap hukum Taurat. Keseluruhannya surat ini menekankan nasihat dan petunjuk hidup bagi orang-orang percaya yang tersebar di Kekaisaran Roma. Pada pembacaan kita pasal 2 ayat 14-26 ini, Yakobus berupaya menjelaskan bahwa beriman berarti bertindak dalam kebenaran. Menurut Yakobus, iman tanpa perbuatan yang benar adalah iman yang mati. Yakobus menantang orang-orang percaya untuk mewujudkan perintah untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ajaran tersebut berakar pada kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang sempurna. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, jika manusia hanya sampai pada titik mengaku beriman, tetapi tidak berbuat dalam kebenaran, maka seseorang demikian tidak benar-benar beriman. Jadi seseorang dapat dikatakan memiliki iman bila ia percaya, meski belum melihat bukti. Selain itu, seorang beriman taat melakukan kehendak Tuhan, apapun resikonya. Jadi iman juga harus disertai perbuatan atau tindakan nyata. Kalau tidak, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, tak seorang pun dapat diselamatkan oleh perbuatan baiknya. Itulah ajaran Alkitab seperti yang ditegaskan oleh Paulus dalam Efesus 2 ayat 8-9. Namun dalam suratnya, Yakobus mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Seperti yang dikatakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Selanjutnya dikatakan bahwa jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan lagi ditegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Apakah yang dimaksudkan oleh Yakobus dan bagaimana hubungannya iman dengan perbuatan dalam kitab Yakobus? Di sini Yakobus mau menegaskan praktek dari iman. Artinya iman itu harus terwujud dalam praktek kehidupan. Apa yang mendasari tindakan adalah iman, dan tindakan itu sendiri adalah bukti dari iman. Apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh seseorang tentu akan mempengaruhi dan berdampak pada keputusan dan tindakannya. Yakobus ingin menegaskan bahwa orang-orang percaya sudah semestinya mempraktikkan iman dalam kehidupan. Itulah sebabnya kita diingatkan dan kita belajar dari surat Yakobus ini, bagaimana hubungan iman dan perbuatan dalam praktek kehidupan sehari-hari kita.
Yakobus menjelaskan bahwa iman itu harus diwujudkan dalam praktek kehidupan. Kalau tidak sama saja iman itu mati dan tidak berbuah. Iman diwujudkan dalam praktek saling mengasihi dan membantu saudara-saudara yang berkekurangan. Tidak cukup mengucapkan selamat, tetapi kasihnya harus disertai tindakan yang nyata, yaitu kasih yang peduli dengan memberi dukungan dan bantuan. Saudara-saudara, Rasul Yakobus juga menjelaskan bahwa hubungan iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Itu dibuktikan dengan Abraham, bahwa Abraham dibenarkan karena perbuatannya saat mempersembahkan Ishak, karena ia melakukan imannya. Karena itu saudara-saudara, kebenaran Allah berbicara tentang iman yang terbukti melalui tindakan atau perbuatan. Jadi manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena imannya. Artinya, imannya nampak melalui perbuatan-perbuatan sebagai bukti dari orang yang beriman. Dan akhirnya, Yakobus menutup dengan menyatakan yang indah. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jelas bahwa hubungan iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi yang satu dengan yang lain. Iman menyebabkan tindakan dan perbuatan iman menjadi nyata. Apa pesan penting dari firman dan pelajaran kita hari ini dari firman Tuhan? Adalah bahwa kita harus menunjukkan iman dalam perbuatan dan tindakan yang nyata. Kasih dan kepedulian kita kepada orang lain adalah bentuk atau wujud dari iman kita. Karena itu mari kita bertindak dengan iman dan menyatakan perbuatan-perbuatan iman, agar orang yang mengenal Allah yang penuh kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita memastikan bahwa iman kita bermanfaat bagi sesama. Jangan mengabaikan mereka yang membutuhkan, baik secara rohani maupun jasmani. Sebisa mungkin pun, mari kita mewujudkan iman dalam perbuatan-perbuatan, sehingga dapat berdampak bagi orang lain. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami angkat syukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan ini. Kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu untuk selalu mengajak kami dalam kehidupan kami akan nampak adalah bukti iman dalam perbuatan-perbuatan kami. Biarlah ibadah kami ini berkenan kepada Tuhan saja. Tuntun dan pelihara kami di sepanjang hari ini dalam berbagai tugas dan pekerjaan dan pelayanan kami. Biarlah naungan dan pemeliharaan Tuhan akan menyertai kami. Kami berdoa kiranya jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan, yang sakit, yang berduka, dan dalam berbagai pergumulan hidup. Tuhan kiranya melepaskan dari tengah-tengah pergumulan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah, hamba-hamba Tuhan dalam tugas dan pelayanannya. Biarlah Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik, sehingga di dalamnya akan nampak kedamaian, ketentraman untuk kami jemaat dan masyarakat. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami. Terima kami karena kami berdoa di dalam Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Demikian Tuhan Yesus memberkati kita semua.